ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis 196 halaman 202 ya, halaman 202 hadis ke 196 atau hadis ke-8 ya. Hadis ke-8 di dalam bab ini. Pekan lalu kita membahas hadis ke-195 ya, tentang bahaya duduk di pinggir jalan. Kita masuk pada hadis 8 atau 196. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas, namanya Abdullah, bapaknya Abbas, maka dia digelar Ibnu Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, baik Abdullah anak Abbas sebagai bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin, melihat seorang laki-laki memakai cincin emas. Jadi ada seorang laki-laki memakai cincin emas dan terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaza'ahu fatarahahu, lalu laki-laki ini ya langsung mencabut, ya artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mencabut cincin itu dari tangan laki-laki tersebut. Fanaza'ahu, ya, yang mencabut ini siapa? Rasul sallallahu, langsung cabut tangannya, cincin itu dari tangannya. Fatarahu, ya, lalu dibuang, ya, lemparkannya, ya. Jadi dicabut, ya. Kemudian kata Nabi, ya'madu ahadukum ila jamratin min nari, dan seorang dari kalian ya'madu, sengaja, ya, sengaja melempar dirinya ke neraka, ya, artinya mengambil bara api, ya, atau dia lempar dirinya ke bara api. Jadi siapa yang memakai emas, berarti dia sengaja menaruh bara api di tangannya, kalau itu cincin. Kalau itu gelang, di tangannya, di lehernya, ya.
Ya'madu, dia sengaja. Faj'alaha fi yadihi, yang ia letakkan di tangannya cincin itu. Berarti dengan sengaja orang ini menaruh bara api di tangannya. Ya. Faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasul sallallahu, lalu dikatakanlah kepada laki-laki ini perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi, ya, khudh khatamaka, ambillah cincinmu, intafi' bih, ambillah manfaat darinya. Qala la wallah, laki-laki menjawab, tidak, demi Allah. Demi Allah, kata laki-laki ini, la akhudhuhu abada, aku tidak akan pernah mengambilnya selama-lamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah, sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, buat apa saya ambil? Ya. Jadi cincin itu dibuang oleh Nabi, lalu dikatakan padanya ambil. Ya, ada yang katakan ambil. La wallah, demi Allah saya tidak akan mengambilnya. Ya, sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, hadis yang semisal pada 197, anna A'idh bin Amri sallallahu radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, bahwa A'idh bin Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, masuk ke rumah Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, lalu dia berkata, "Ai bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarra ri'a'il hutamata, atau al-hutamatu, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin ialah yang kejam terhadap rakyatnya. Inna syarra ri'a al-hutamah, pemimpin yang paling jelek adalah pemimpin yang sadis, kejam terhadap rakyatnya. Fa iyyaka an takuna minhum, hati-hati kamu ya masuk dalam kategori pemimpin yang kejam. Faqala lahu, lalu dikatakan kepadanya, dikatakan kepadanya, ijlis, duduklah engkau, wahai Abdullah bin Ziyad, duduklah engkau. Dan dia berkata kepadanya, sesungguhnya engkau hanyalah termasuk kalangan rendahan. Fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin SAW, engkau termasuk dalam kategori kalangan rendahan di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa hal kanat lahum nukhalatun, maka Aid berkata, apakah di antara para sahabat itu ada kalangan rendahan? Kalangan rendahan itu adalah ada pada orang-orang yang sesudah mereka. Kana nukhalah ba'dahum wa fi ghairihim. Orang-orang yang rendahan itu adalah orang-orang yang datang sesudah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani jamaah yang Allah muliakan, kita baca penjelasan hadis ini. Ini langsung dijelaskan dua hadis oleh pengarang kitab. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fima naqli an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khataman min adh-dhahab. Ada seorang laki-laki memakai cincin emas
Maka dilihat oleh Nabi, ya, Nabi itu kalau tidak suka kepada satu perkara, ya, ada kalanya langsung beliau tegur secara langsung dengan lisannya, ada yang Nabi pelototin, itu tandanya Nabi tidak suka, ya, tandanya Nabi tidak senang, ya. Jadi dilihat oleh Nabi, sahabat ini ngerti nih apa makna, ya, Nabi melihat dengan begitu. Ada yang langsung ditegur oleh Nabi, seperti contoh, ya, di satu kesempatan di pekuburan ada seorang sahabat memakai sendal di pekuburan, ya. Rasul katakan, celakalah yang memakai sendal, ya. Nabi tidak katakan celakalah kamu, tapi celakalah yang memakai sendal. Maka sahabat ini ngelihat ternyata di kakinya ada sendal, langsung dia buang sandal itu, ya, dia faham, ya. Nah, sama seperti ini. Nah, kalau ini tidak ditegur tapi dipelototin oleh Nabi, kelihatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanaza'ahu, ya, maka langsung diambil tanpa ngomong apa-apa, dipelototin, langsung diambil, langsung dibuang, ya. Wa tharahu fil ard, dibuang, ya, dibuang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, ya'mudu ahadukum ila jumratin min nari fayaj'alaha fi yadih, ya, siapa yang memakai cincin emas berarti secara sengaja dia meletakkan bara api di tangannya, yakni para laki-laki, ya, yakni para laki-laki. Falamma dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qila lirrajuli khudh khatamaka intafi' bih. Setelah Nabi pergi, dikatakan kepada laki-laki ini, ya, ambillah cincinmu lalu ambil manfaat darinya. Artinya, ya, jual lalu hasilnya bisa engkau infakkan, ya, atau berikan kepada istrimu, ya, dikatakan kepadanya, wallahi la akhudhu khataman tarahun nabi tarahun nabiyyu, gak mungkin saya ambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Hadis ini masuk dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Lianna fihi taghayyurul munkar bil yad. Nabi secara langsung, ya, mencegah kemungkaran dengan tangannya. Dengan tangannya. Kemungkaran yang dilakukan oleh orang ini adalah dia memakai cincin emas. Ini laki-laki dan hukumnya tidak boleh bagi laki-laki, ya, apakah cincin, kalung, gelang atau apa saja, ya, mohon maaf, ya, gigi emas tidak boleh, ya. Kemudian piring emas tidak boleh, kita memakan dari piring emas tidak boleh, ya, gigi emas, ya. Kecuali nanti ada permasalahan, bagaimana orang kalau dia memakai apa ini gigi emas meninggal, apa harus dicabut giginya atau dibiarkan dia dikubur dengan gigi? Nah, ini dibahas di kalangan para ulama, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, fa inna libasar rajuli adz-dzahaba muharramun wa munkarun. Laki-laki memakai cincin emas, ya, muharramun, haram hukumnya, wa munkarun, termasuk perkara mungkar, ya, termasuk perkara mungkar, ya. Apa saja, ya, mobil berlapis emas, ya, itu tidak boleh, ya. Kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam min adz-dzahabi wal hariri, termasuk yang dilarang bagi laki-laki adalah az-zahab, emas, al-harir, kain sutra, ya, annahuma ahalla lin-nisa'i lin-nisa'i ummati. Dua perkara itu, ya, dihalalkan oleh Allah kepada perempuan, wa harrama 'ala dzukuriha, lalu dihalalkan untuk perempuan, diharamkan kepada laki-laki, ya.
Fala yajuzu lirajuli ay yalbisa khatiman min adh-dhahab, tidak boleh laki-laki memakai cincin emas. Wala ay yalbisa qiladatan min adh-dhahabi wala ay yalbisa thiyaban fiha, ya, memakai perhiasan apapun bentuknya atau pakaian yang ada emasnya, maka itu tidak boleh. Ya, yajibu ayyatanajjab adh-dhahabu kullaha. Wajib bagi laki-laki muslim menjauhkan dirinya dari emas, ya, yang artinya dipakai. Ya. Tapi kalau kita pedagang emas, ya tidak masalah. Ya, kita laki-laki dagang emas tidak masalah. Ya, artinya dipakai. Ya. Wadzalika anna adh-dhahaba innama yalbisu man yahtaju ila az-zinati wat tajammul, karena emas itu identik dengan ya perhiasan, keindahan, dan keindahan itu identik kepada perempuan, ya, identik pada perempuan. Ya. Kal mar'ati tatajammalu li zawjiha, ya, perempuan pakai emas tapi untuk suaminya, ya. Perempuan berhias untuk suaminya, jangan untuk laki-laki yang lain. Ya. Jadi disuruh perempuan itu dandan, berhias untuk suaminya. Ya. Jangan untuk orang lain. Ini mau ke undangan lama, perempuan ditunggu, kan dandan dia. Ya. Di rumah nggak pernah dandan, pakai baju perang, ya, daster sobek-sobek, ya. Nggak tahu baunya bau apa itu. Tapi giliran keluar dandan, ya. Suami di rumah, dia keluar dengan ibu-ibu yang lain, Anda. Nah, ini nggak benar. Berhias itu untuk pasangan. Ya. Kal mar'ati tatajammalu li zawjiha. Ya, perempuan yang berhias untuk siapa? Untuk suaminya, zawjiha, suaminya. Hatta yarghaba fiha, sampai kita ini tertarik kepada istri kita, ya, tertarik, maka dia dandan, ya, belikan emas, ya. Maka laki-laki nggak boleh pelit pada perempuan, Pak, ya, nggak boleh pelit kita laki-laki, ya, berikan apa saja yang menghadirkan keindahan, tapi ingat, untuk suami, bukan untuk laki-laki yang lain. Perempuan itu, Pak, surah An-Nur ayat 33. Perempuan kalau sudah keluar rumah itu udah disamperin sama dua setan, Pak. Dikipasin oleh setan. Ya. Apalagi nggak pakai jilbab keluar rumah. Itu udah dikipasin setan. Ngapain setan ngipasin? Akhirnya menggoda laki-laki lain. Ya. Menggoda laki-laki lain. Apapun bentuk perempuannya. Ya, misalkan kita di satu daerah perempuannya nggak menarik, kalau nggak ada laki-laki yang dilihat, cantik juga tuh perempuan itu, Pak. Ya, hanya dia yang perempuan. Makanya nasihati istri kita yang masih keluar rumah tidak pakai jilbab, ya kan, itu fitnah. Qala Allah azza wa jalla aw man yansha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairi mubin, ya, yani an-nisa yansha'na fil hilyati wa yurabbina 'alayha wa fil khisami ghairu mubin ay 'aibahu la tafsah ala kulli hal adh-dhahab yahtaju ilay an-nisa at-tajammul lil azwaj, ya, surah Az-Zukhruf ayat 18, bagaimana perempuan disuruh berhias untuk suaminya. Warrajulu laisa bihajatin ila dzalik. Laki-laki enggak butuh emas, apalagi orang Jawa udah jadi emas dia. Ya. Mas, mau kemana Mas? Udah emas, enggak usah pakai emas lagi. Ya. Warrajulu laisa bihajatin ila dzalik. Laki-laki enggak butuh emas. Ar-rajulu yatajammalu lahu, la yatajammalu li ghairihi. Ya. Mahma kana fa inna ar-rajula la yajuzu ay yalbisa adh-dhahaba bi ayyi halin min al-ahwal, apapun keadaan. Tapi ini saya pakai untuk berhias pada istri saya, tetap enggak boleh. Ya, tetap enggak boleh. Mau dia berhias untuk orang lain, berhias untuk istrinya, tetap tidak boleh. Ya.
pakai itu cincin apa bentuknya tidak boleh. Ya. Wala yatajammalu li ghairi, tidak juga untuk orang lain. Allahumma ila ar-rajuli fima bainahu wa baina zawjihi. Ya. Kullu yatajammal akhar. Lama fi dzalika fi libasil fiddati fala ba'sa bih. Adapun kalau cincin selain emas, maka itu tidak mengapa. Cincin besi, ya, tidak masalah. Ya. Tidak masalah, selain emas boleh, ya. Asal memakainya juga tidak ada keyakinan. Ya, gelang, kalung bukan emas, tapi dipakai karena ada keyakinan, itu nggak boleh. Ya. Jadi Nabi pernah melihat seseorang dalam kitab Tauhid itu memakai gelang dari kuningan, gelang kuningan. Artinya bukan gelang emas. Untuk apa itu? Saya pakai untuk lidaf idhar katanya, untuk menolak bala. Ya. Jadi ada gelang atau kalung yang dia diyakini bisa menolak penyakit, ya, atau ada semacam penyakit bisa terangkat. Apakah itu ada infrared? Ada apa itu? Ada lah apa istilahnya? Ya, ada lah apa istilahnya? Infrared ya. Ada magnetnya. Itu nggak boleh dipakai laki-laki. Ya, walaupun bukan emas. Ya. Nggak boleh. Mau ada magnetnya, mau ada, nggak boleh. Ya. Maka yang saya sampaikan pada beberapa kajian, ada keluhan sakit, jangan ingat kalung, jangan ingat gelang, ingat Allah saja udah. Ya, saya sudah sampaikan doanya. Bismillah 3 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, baca 7 kali. Nggak usah pakai gelang. Pakai gelang yang ada apa ini magnetnya, nggak usah pakai kalung yang ada. Ya, ini kadang-kadang yang jual ustadz, Pak. Ya, pulang dari Mekah jualan itu mahal, jutaan. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Apapun keadaannya, laki-laki nggak boleh pakai emas. Ya. Wa amma libasal fiddati fala ba'sa bih. Adapun kalau cincin selain emas tidak mengapa selama tidak ada keyakinan. Ya, tidak ada keyakinan. Ada khadamnya apalagi itu. Ya. Teman batu. Ya. Ini kalau kamu pakai, kamu nggak bakal lapar kalau ada yang ngasih makanan. Benar. Ya. Ada khadamnya ini. Ya. Nah, itu nggak boleh, itu bagian dari syirik. Ya, ada keyakinan, ya. Sudah diisi, ya. Emang udah diisi batu. Ya. Yajuzu an yalbisa ar-rajul khataman min fiddatin, walakin bi syartin alla yakuna hunaka aqidatun fi dzalik, yang tadi saya sampaikan. Boleh dia memakai cincin emas selama tidak ada keyakinan di dalamnya. Ya, selama tidak ada keyakinan. Ya. Yang tadi saya sebutkan. Ya. Kama yaf'alu ba'dun nas alladziina atadu 'adatan nasara fil mas'alati ad-dillah allati yalbisu al-baghdha 'inda az-zawaj. Kadang-kadang ada orang pakai cincin, ya, untuk menarik, ada keyakinan kalau saya pakai cincin ini banyak wanita tergoda kepada saya. Ya, atau untuk menghadirkan al-bughd, permusuhan antar pasangan, atau meyakini pintu keberkahan. Ini sudah masuk pada bab jimat, ya, jimat itu diperjualbelikan dan ini mahal. Ya, kami orang timur, orang Sulawesi, itu jimat beda-beda harganya. Jimat yang ditaruh di lipatan baju lain harganya. Ada mohon maaf, jimat ini mohon maaf sampai ditaruh di, mohon maaf ya, di dalam kutang. Itu lain harganya. Kutang perempuan. Itu ada semua. Ya, saya orang Sulawesi paham, itu lain, beda-beda harganya. Ya. Kalau mau sekian juta sebulan hasilnya ini jimatnya. Ya, mau sekian ini, ada yang taruh di lipatan baju, ada yang ditaruh di
ditempel di dinding, ya. Sebelum dia buka lapak jualannya, dia tengok dulu itu apa ini, jimat itu ada bukan jimat, tapi foto orang yang dianggap wali, yang dianggap kiai, ya. Sebelum dia jualan, dia bersihkan dulu foto-foto kiainya itu, foto-foto syekhnya yang diyakini, ya, bisa membuka pintu rezeki, ya. Akan itu ditaruh di toko-toko, itu biasa. Dan ini semua masuk dalam kategori akidah, dan ini syirik. Itu tidak boleh. Bisa dalam bentuk ditempel, bisa dalam bentuk dipakai, ya. Ini akidah syirkiyah, keyakinan yang mengandung syirik, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Yang berikutnya, kenapa Nabi melakukan seperti itu, Pak? Apakah itu juga boleh kita lakukan? Tiba-tiba kita ngelihat laki-laki pakai cincin emas, kita langsung pegang tangannya, cabut, buang emasnya. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Ini Nabi sebagai pemimpin. Makanya sering saya sampaikan, itulah pentingnya kepemimpinan di tangan orang baik. Ya. Itulah pentingnya pemimpin dalam Islam. Ya. Dia bisa menegakkan amar ma'ruf dengan tangannya. Kalau kita ustaz sekedar ceramah, ya, tidak boleh laki-laki pakai cincin emas, haram hukumnya. Ngelihat orang paling dinasihatin, udah. Tapi kalau pemimpin, ya, bisa diambil tindakan. Ya. Nggak boleh datang ke tempat perzinahan, sekedar ceramah ustaz. Tapi kalau pemimpin, tutup itu apa ini, tempat perjudian, tutup tempat apa ini, warung-warung yang di situ ada apa, warung remang-remang. Kalau ustaz sekedar ceramah, ya. Tapi kalau pemimpin, dia mengambil sikap seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau langsung pegang tangan orang ini, langsung beliau buang, ya. Nggak bisa, orang Nabi dan pemimpin, ya. Tapi kalau kita tidak bisa, ya, sekedar nasihati. Nah, tetapi bukan sekedar bisa tidak bisanya, yang penting adalah semangat untuk memperbaiki. Kalau melihat kemungkaran, tergugah hati kita untuk menegur, ya. Tidak boleh katakan, yang penting bukan anak saya, yang penting bukan istri saya, yang penting bukan saya. Tidak boleh. Harus ada keinginan untuk mencegah. Tetapi sekali lagi, kalau kita sekedar menasehati, tidak bisa ambil tindakan. Boleh ambil tindakan, lapor ke RT, lapor ke lurah, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Hadis ini juga menjelaskan dalilul ala anna lubsa adh-dhahabi mujibatu lil adzabi bin nari. Laki-laki yang memakai cincin emas bukan sekadar haram, tetapi ini menjadi sebab dia diazab di hari akhir. Ya. Memang apa bahayanya? Ya. Apa madaratnya kalau pakai laki-laki pakai cincin emas? Jangan kau tanya bahayanya di dunia. Jelas itu hukumnya haram, pasti dia akan diazab dengan api neraka. Ya, kalau tidak akan diazab, tidak mungkin Nabi mengambil lalu membuangnya. Ya. Sabda Nabi, ya'madu ahadukum ila jumratin finnari. Ya, siapa yang memakai cincin emas berarti dia sengaja meletakkan bara api di tangannya. Ya, ini menunjukkan bahwa menggunakan cincin emas bagi laki termasuk dosa besar. Ya, dosa besar dengan dosa kecil apa bedanya, Bapak Ibu?
kalau dosa kecil itu tidak disebutkan secara langsung azabnya. Tapi kalau dosa besar disebutkan langsung azabnya oleh Nabi. Ya. Contoh ghibah. Ghibah itu dosa besar dan langsung disebutkan azabnya. Azab penggibah itu kukunya akan dipanjangkan, terbuat dari tembaga. Saya ulangi, azab orang yang menceritakan dosa orang lain itu azabnya apa? Dipanjangkan kukunya terbuat dari tembaga. Lalu dia cakar wajah dan dadanya. Itu azab yang senang ceritain orang, dosa orang lain. Itu menunjukkan apa? Bahwa ghibah dosa besar. Sama dengan apa ini? Memakai cincin emas bagi laki-laki, dosa besar. Karena langsung disebutkan azabnya. Apa azabnya? Meletakkan bara api di tangannya. Artinya dengan cincin emas itu dia akan diazab di hari akhir. Ya, ini dalalah bukti bahwa laki-laki memakai cincin emas itu dosa besar. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Bagaimana kalau sekedar koleksi? Ya, sekedar koleksi, dia koleksi saja cincin apa koleksi ya. Boleh, tapi buat apa? Nah, mungkin sekedar investasi boleh saja. Ya, boleh. Ya, bukan untuk dipakai. Dia beli ini. Nah, suatu saat harga emas melonjak, dia bisa jual. Itu boleh. Tapi ada zakat yang harus dipenuhi. Maka seluruh zakat mal itu dikaitkan dengan emas. Ya. Siapa yang punya simpanan uang senilai 85 gram emas? Artinya apa? Siapa yang punya emas senilai 85 gram, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak, At-Taubah ayat 35. Ya, surah Taubah ayat 35. Mereka akan dipatok ular. Jadi emas itu berubah jadi ular di hari akhir. Ya, makanya sampaikan pada istrinya, siapa yang menyimpan emas, ya 85 gram emas, ya 85 gram ya emas, wajib setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Setiap tahun, bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun, ya dikeluarkan. Ya, kalau tidak, ini ancamannya. At-Taubah ayat 35. Cincin, gelang, kalung berubah jadi ular, lalu mematok dari arah depan dan dari arah belakang. At-Taubah 35. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bayanu kamali sidqis sahabati fi imanihim, subhanallah. Ya, kejujuran iman para sahabat. Kejujuran iman para sahabat. Apa maknanya? Coba perhatikan respon sahabat ini ketika cincinnya diambil lalu dibuang. Ini iman luar biasa. Fa inna hadzal rajulu lamma qila lahu, ketika dikatakan kepada laki-laki ini, khudh khatamaka intafi' bih, ambil cincinmu, ambillah manfaat darinya. Walau kana dhaiful iman, andai iman ini orang imannya lemah, begitu Nabi kabur, ambil aja cincin itu. Ya, diambil lagi cincin. Orang Nabi enggak lihat lagi. Ya. Tapi subhanallah, la akhadahu, aku tidak akan mengambilnya. Ya, aku tidak akan mengambilnya. Ya. Sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah tidak akan saya, karena itu hina. Ya. Padahal bisa saja diambil lalu dia jual, ya. Kemudian hasil penjualannya dia berikan kepada keluarganya, bi'ita'i ahlihi aw ma asbaha dzalik, dia berikan kepada keluarganya.
tapi dia merasa jijik. Dia merasa ya itu sesuatu yang kotor bagi dia, sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Ya, itu kejujuran iman. Ya, kejujuran iman. Saya kira cukup. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Mungkin ada yang ditanya tentang hadis ini, disilahkan. Silahkan Pak. Salah mas ini Pak, yang pertama kan kebiasaan kalau kita itu Pak, kalau kawin Pak, biasanya masak gitu ya Pak ya. Iya. Ya Pak, masak cuci. Jadi kalau ada konten masakan cuci, biasanya kan dari masak. Gimana? Itu waktu apa? Waktu lamaran atau sudah nikah? Waktu lamaran atau udah nikah? Iya. Kalau udah nikah masakan cuci itu masak. Iya. Satu yang pertanyaan saya. Kedua, tadi saya dengar Bapak Ustaz bilang kalau ke kuburan nggak boleh pakai sendal. Iya. Kan kalau kita ke kuburan biasanya kalau nggak pakai sendal kan kakinya kotor. Iya. Terus lagi sepatu macam-macam gimana? Ya. Tukar cincin itu kalau dia belum suami istri nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Nah, nggak bolehnya kalau dia pegang tangan. Ya. Biasa yang pakaiin cincin ke perempuan siapa? Calon suaminya? Calon lakinya atau calon mertuanya? Ya, kalau yang memberikan itu calon mertuanya boleh saja. Tapi kalau yang ngasihnya laki-laki, calon istrinya itu tidak boleh karena memegang yang belum jadi istrinya. Itu yang pertama. Kemudian calon suami juga dikasih cincin. Ya, siapa yang ngasih? Ya, bisa calon istrinya, bisa calon mertuanya. Dua keburukannya. Kalau yang ngasih itu ibunya, calon mertua ibunya, itu tidak boleh bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Bagaimana kalau yang ngasih laki-laki? Lebih buruk lagi. Lebih buruknya apa? Berarti laki-laki yang ngasih ini sama kebagian dosanya. Karena dia mengenakan sesuatu yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau kita sekedar ngasih cincin ke perempuan, boleh, tapi bukan kita yang ngasih. Yang ngasih adalah perempuan juga. Ya. Anggap hadiah sebagai hadiah. Ya, tapi jangan tukar cincin. Hadiah itu kan dipakai Pak sebagai bukti bahwa mereka itu. Iya. Makanya kalau itu dipakai laki-laki tidak boleh. Tidak boleh. Maksudnya gini, pada saat setelah ijab kabul. Ini ijab kabul apa lamaran? Lamaran juga sama Pak, ijab kabul juga. Iya. Biasanya yang dilakukan itu ijab kabul. Iya. Setelah ijab kabul selesai, dia sudah sah sebagai istri. Terjadilah namanya tukar cincin. Belum sebelumnya. Kalau lamaran, ya itu hanya dia memberikan. Iya. Itu jadi ada suatu dua versi yang mungkin berbeda. Itu hanya secara teknis. Tapi yang sering saya lihat, saya sebagai MC perkawinan itu yang saya lihat sering terjadi pada saat ijab kabul selesai. Iya. Ya, lalu terjadi tukar cincin. Bagus, boleh, bagus. Ya, kalau versinya adalah lamaran, ya kalau itu pas lamaran, ya Pak ya, maka kalau dikasih itu perempuan cincin, ya emas, jangan yang ngasih calon suaminya, karena itu bersentuh kulit antara laki-laki dengan perempuan yang belum menjadi suaminya, mahramnya. Tapi ketika mereka sudah akad, boleh. Boleh. Benar begitu maksudnya Pak? Waktu lamaran atau waktu nikahan? Maksud saya begitu maksud. Kan dikasih waktu lamaran. Iya. Kan dikasih cincin. Iya. Cincin itu dikasihkan bukan untuk ditaruh, kan dipakai. Iya, bagus. Karena dipakai.
pihak laki-laki kan pakai cincin mas. Tidak bolehnya di situ. Kita nggak boleh mas. Tidak boleh. Waktu nikah juga begitu. Sama nggak boleh. Nggak boleh. Untuk apa? Iya. Nggak boleh. Iya. Maksud saya. Jadi benar. Jadi mungkin dua. Ada yang mungkin waktu lamaran, ada waktu sesudah ijab. Nah sekarang saya rinci. Kalau waktu lamaran dikasih itu cincin calon istri yang sudah dikhitbah, boleh. Tapi yang ngasih jangan laki-laki ini. Ya, bukan masalah pemberian cincinnya. Kalau dikasih itu cincin, maka sudah otomatis besar kemungkinan akan dipegang tangannya oleh laki-laki yang belum menjadi mahramnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau laki-laki dikasih cincin? Yang pertama, kalau yang ngasih perempuan sama kedudukannya dengan tadi, besar kemungkinan tangan laki-laki akan dipegang, akan disentuh. Tidak boleh di situ. Ya udah, nggak usah perempuan yang ngasih. Yang ngasih laki-laki. Lebih buruk lagi. Kenapa? Karena laki-laki memakaikan sesuatu kepada laki-laki yang tidak boleh. Apa? Cincin emas bagi laki-laki tidak boleh. Ya. Maka saya pakaikan anak laki-laki saya cincin emas. Saya kebagian dosa. Karena dengan sebab saya, anak laki-laki saya pakai cincin emas. Bagaimana kalau sudah lamaran? Nah, kalau sudah nikah, ya, hukum pertama gugur karena sudah jadi istri. Kasihlah suaminya kepada istrinya cincin emas. Bagus, halal, udah jadi istri. Nah, sekarang istrinya ngasih cincin ke suami, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bagaimana kalau sekedar investasi? Ya, maka kalau itu investasi, ya perhiasan boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Nah, kalau itu cincin dalam bentuk bagian daripada mahar, maka itu menjadi hak istri. Tidak boleh diminta oleh suami. Karena itu bagian daripada mahar. Ya, demikian. Ada yang lain? Iya. Yang sandal tadi. Iya. Sandal. Tidak boleh pakai sandal di makam dibayar. Pengertiannya gimana? Akhwani akhwati, untuk sendal ada dua hadis tentang sendal di pekuburan. Yang pertama hadis tadi. Yang kedua hadis, kita waktu mengantar jenazah ke pekuburan, begitu kita pulang, maka jenazah yang baru masuk ke dalam liang lahat itu mendengar suara sendal yang pulang itu. Nah, ini dua hadis seolah-olah bertentangan. Bagaimana mendudukkan dua hadis ini? Ulama menjelaskan, kalau matanya masih sehat, masih muda, maka dia mesti melepas sendalnya. Karena dia bisa melihat mana duri, mana paku. Tapi jika dia sudah penglihatannya sudah tidak awas, dikhawatirkan di situ banyak duri, ya, maka tidak mengapa dia memakai sendal. Tidak mengapa. Tapi kalau orang kayak saya, alhamdulillah penglihatan masih normal, masih sehat, maka semestinya, seharusnya saya melepas sendal saya. Itu cara mendudukkan dua hadis tadi. Ya, atau becek membuat kaki kita kotor, ya. Demikian. Ada yang lain, silakan. Pilih yang paling rendah saja. Kaitannya hukum tidak bolehnya apa zakatnya? Iya, maksudnya untuk mengukur zakat atau mengukur larangannya. Semua karat, ya, berapa karat? 18, 23, semua tidak boleh.
Nah, untuk mengukur zakat pilih yang paling rendah. Ya, bukan berarti yang 18 belum kena. Ya. Semua yang ada percampuran emas juga tidak boleh. Piring yang tercampur emas tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ada lagi silakan. Ya. Nah, kalau nggak tahu tidak masalah. Ya. Selama kita tidak tahu tidak masalah. Ya. Tapi kalau sudah tahu sebaiknya tidak dibeli. Ya. Ya. Nggak boleh. Dosa sesekali nggak boleh. Ada lagi? Nanti colek cewek sesekali boleh nanti. Sesekali. Ya. Ada perhiasan yang ada perhiasan yang campuran dari emas. Tidak bisa. Puasa apa gitu kan campurannya. Tidak bisa. Tidak bisa kalau sudah campurannya. Kalau murni. Iya. Iya. Saya mendengar katanya Rasulullah itu waktu masih hidup pakai cincin. Benar, beliau pakai cincin, tapi menjelang wafatnya kemudian dilepas yang disebut dengan khatamun minaz zahab, emas tempel. Ya, yang ada nama Muhammad. Ya, untuk setempel. Ya. Tapi kemudian dilepas. Ya. Tapi bukan cincin emas. Bukan, cincin besi. Ya. Ada lagi silakan. Cukup ya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.